Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rizal, NIM 035. Di sini saya akan membuat dan menjelaskan program tentang pewarisan yang ada di Java. Pewarisan yang pertama adalah pewarisan tunggal, yang kedua pewarisan jamak, yang ketiga pewarisan bertingkat, yang keempat pewarisan hierarkis, dan yang kelima pewarisan hybrid. Oke, langsung saja. Oke, di sini yang pertama adalah pewarisan tunggal. Pewarisan tunggal di sini terdiri dari dua kelas. Kelas pertama A1 yang bertindak sebagai induk kelas. Yang kedua, kelas B1 yang bertindak sebagai anak kelas. Kelas A1 di sini dengan nama metode melakukan akan mengeluarkan output saya mengerjakan tugas. B1 di sini bertindak sebagai anak kelas, mengextend. Extend di sini digunakan untuk pewarisan sifat dari subkelas kepada induk kelas. Jadi subkelas di sini sebagai yang adalah B1 akan memiliki sifat atau diwarisi sifat oleh A1. B1 di sini memiliki metode saya sambil mendengarkan musik. Nah, setelah itu masuk ke public class tunggal. B1 A sama dengan new B1. New di sini digunakan untuk membuat sebuah instance dari sebuah kelas. Setelah itu A di sini ngambil dari sini, melakukan memanggil nama metodenya. Sama seperti yang ini, A memanggil nama metode B1 sambil. Setelah itu mari kita run. Nah, di sini outputnya adalah saya mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik. Oke, kita lanjut ke pewarisan yang kedua, yaitu pewarisan jamak. Pewarisan jamak di sini sebenarnya tidak didukung oleh Java. Nah, jadi Java sendiri memiliki sebuah fitur pengganti yang bernama interface. Interface di sini adalah tipe abstrak dengan metode yang dapat diimplementasikan oleh kelas. Interface yang pertama adalah A2 dengan nama metode melakukan, yang outputnya akan keluar saya mengerjakan tugas. Interface yang kedua adalah B2 dengan nama metode sambil, dengan output nantinya sambil mendengarkan musik. Setelah itu kelas C implements A2 dan B2. Nah, implements di sini adalah mendefinisikan interface yang diimplementasikan oleh kelas. Jadi kelas C di sini mengimplementasikan interface A2 dan B2. Setelah itu memiliki metode dan dengan output dan menikmati udara segar. Setelah itu masuk public class-nya, public class jamak. Nah, di sini C A sama dengan new C. Seperti yang tadi, new digunakan untuk membuat sebuah instance dari sebuah kelas. Setelah itu A memanggil nama metode interface A2. Setelah itu A memanggil interface B2. Setelah itu dan memanggil metode dari kelas C. Mari kita run. Nah, di sini keluar saya mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik dan menikmati udara segar. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu pewarisan bertingkat. Pewarisan bertingkat di sini terdiri dari 3 kelas, di mana kelas A3 menurunkan sifatnya ke B3 dan B3 menurunkan sifatnya ke C3. Nah, jadi di sini A3 yang memiliki metode melakukan dan output saya sedang mengerjakan tugas akan menurunkan sifatnya ke B3. B3 sendiri memiliki metode sambil dengan output sambil mendengarkan musik yang akan diturunkan ke C3
C3 memiliki metode dan output sambil menikmati udara segar. Setelah itu masuk ke public class bertingkat, sama seperti tadi, C3 A new C3. Setelah itu melakukan memanggil metode dari A3, setelah itu metode dari B3 dan metode dari C3. Setelah itu kita run. Nah, di sini yang keluar saya sedang mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik dan menikmati udara segar. Oke, yang keempat adalah pewarisan hierarkis. Pewarisan hierarkis di sini nantinya kelas yang A akan mewarisi sifatnya ke kelas B, kelas C, dan kelas D. Jadi di sini induk kelasnya adalah kelas A4 yang mewarisi sifatnya ke B4. Setelah itu mewarisi sifatnya ke C4 dan ke D4. Nah, A4 di sini memiliki metode melakukan yang outputnya nanti saya sedang mengerjakan tugas diwarisi ke B4, ke kelas B4 dengan metode sambil dengan output sambil menggunakan musik. Setelah itu C4 tetap mewarisi dari A4, bukan dari B4, dari A4 dengan metode dan dengan output dan menikmati udara segar. D4 juga memiliki turunan dari A4 dengan metode hingga, dengan output hingga tugas selesai dikerjakan. Selanjutnya masuk ke public class hierarkis, sama seperti tadi, menggunakan new untuk membuat sebuah instance dari A4, B4, C4, dan D4. Setelah itu melakukan pemanggilan, melakukan yang merupakan metodenya A4 sambil yang merupakan metodenya B4 dan yang merupakan metodenya C4 serta hingga yang merupakan metodenya D4. Selanjutnya kita run. Nah, di sini outputnya saya sedang mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik dan menikmati udara segar hingga tugas selesai dikerjakan. Oke. Selanjutnya kita masuk yang terakhir, yaitu hybrid. Hybrid di sini konsepnya adalah interface A akan menurunkan sifatnya ke interface B dan C, serta nanti B dan C akan mewarisi sifatnya ke D. Jadi di sini sama seperti tadi menggunakan interface. Interface A di sini memiliki metode melakukan. Interface B di sini memiliki metode sambil, dan interface C di sini memiliki metode dan. B di sini mewarisi sifat dari A. C juga mewarisi sifat dari A. Setelah itu kelas D mengimplementasikan B dan C dengan memanggil metode yang pertama A5 yang nantinya akan mengeluarkan output saya sedang mengerjakan tugas, metode sambil milik B5 dengan output sambil mendengarkan musik, dan metode dan milik interface C dengan output dan menikmati udara segar. Setelah itu masuk ke public class hybrid, sama seperti tadi membuat sebuah instance. Setelah itu melakukan pemanggilan, metode melakukan, metode sambil, dan metode dan. Setelah itu mari kita run. Nah, di sini yang keluar saya sedang mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik dan menikmati udara segar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.